Petugas hotel pun membantu Perry menggotong Alda ke dalam kendaraan. Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan membahas kisah tragis meninggalnya penyanyi sekaligus model cantik asal Bogor, yaitu Alda Risma Elvaryani. Penyanyi cantik ini meninggalnya begitu tragis yang dikabarkan karena overdosis 20 suntikan obat-obatan terlarang. Dan diperkirakan adanya pembunuhan berencana oleh kekasihnya sendiri. Oke, sebelum lanjut videonya jangan lupa di subscribe biar kalian bisa mendapatkan info terbaru dari saya. Oke, so langsung aja kita kupas. Alda Risma Elvaryani atau dikenal dengan Alda Risma yang lahir di Bogor pada 23 November 1982 dan meninggalnya di Jakarta pada 12 Desember 2006 yang waktu itu masih usianya 24 tahun. Jadi masih muda ya guys. Oke, sebelum kita bahas ke kronologi kematiannya, kita bahas sedikit karirnya dari Alda Risma ini. Oke, langsung aja kita cekidot. Alda Risma mengawali karirnya bermusik dengan boyband asal Inggris yang bernama Code Red. Mereka menyanyikan sebuah lagu yang berjudul We Can Make It pada tahun 1997. Dan pada tahun 1998, Alda merilis sebuah lagu yang berjudul Aku Tak Biasa. Hingga karir Alda melejit dan masuk jajaran penyanyi top saat itu. Alda juga merambah ke dunia sinetron dan beberapa sinetron pernah dibintanginya. Sayangnya pamor Alda meredup di tahun 2003 dan kehidupan pribadinya juga masalah. Alda Risma dikabarkan sempat bertunangan dengan produsernya sendiri, yaitu Iwan Sastrawijaya, yang pada saat itu dia petinggi Blackboard, namun hubungan tersebut kandas. Setelah itu, Alda menjalin kasih dengan Perry Surya Prakasa. Perry adalah seorang pengusaha sejak 1988. Dia aktif di perwakilan umat Buddha Indonesia atau disingkat dengan Walubi. Sempat tersiar juga kabar dirinya adalah seorang biksu. Dan saat itu juga Perry berstatus menikah dan mempunyai 2 orang anak. Hubungan tersebut sempat ditentang oleh ibunya Alda, yaitu yang bernama Halimah, karena mereka berbeda keyakinan. Pada 19 Juni 2006, Alda pernah mengalami sebuah kecelakaan lalu lintas. Diduga saat itu Alda sedang mengendarai di bawah pengaruh alkohol, sehingga mobil BMW yang dikendarainya rusak parah. Tapi saat itu Alda masih beruntung selamat dari kecelakaan maut. Oke, kita bahas ke kronologi 3 hari sebelum Alda meninggal. Pada 10 Desember 2006, Perry menjemput Alda di Bekasi di lokasi rumahnya. Sebelum sampai ke hotel, mereka mampir ke toko obat Era Baru di Pasar Pramuka. Perry masuk ke toko untuk membeli obat tidur, obat penenang, infus, vitamin, tisu, alkohol, dan alat suntik. Bila dihitung, jumlah obat-obatan yang dibeli Perry mencapai 29 botol. Wow, banyak banget ya. Buat apa kali ya obat sebanyak itu? Perry pun meminta penjaga toko untuk mencarikan suster yang bisa membantu memasang infus dan menyuntikkan cairan obat ke dalam kantong infus. Permintaan Perry dikabulkan dan seorang suster ikut dalam mobil Perry. Setelah check-in dan masuk ke kamar 432, suster tersebut memasukkan cairan infus yang bercampur obat tidur ke dalam tubuh Alda. Keesokan harinya 11 Desember 2006, kejadian serupa kembali lagi terjadi guys. Perry memesan obat-obatan ke toko obat Era Baru. Kali ini dia melalui telepon. Dan datanglah 2 orang pria mengantar pesanan Perry. Sampai di kamar hotel, Perry pun meminta mereka untuk membantu memegang tubuh Alda. Perry menyuntikkan cairan ke dalam tubuh Alda dan tak lama kemudian Alda pun tertidur. Jika Alda terbangun, Perry berencana menyuntikkan lagi cairan yang membuat Alda kembali tidur. Di hari ketiga 12 Desember 2006, lagi dan lagi Perry pun kembali memesan obat di toko yang sama. Obat-obatan itu diantar lagi oleh 2 orang karyawan pria yang sama.
Perry pun menyuntikkan Alda di beberapa bagian tubuh, tangan, dan kaki. Setelah disuntikan terakhir, Alda berusaha bergerak namun tak kuat. Setelah kejadian itu, Perry meminta 2 orang karyawan toko obat untuk tidak menceritakan apa yang mereka lihat. Perry pun menyogok mereka untuk tutup mulut dengan memberi 100 gram emas yang saat itu bisa dijual seharga 15 juta. Dan kedua pria tersebut pergi dari kamar hotel sekitar pukul 09.35 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi guys, dalam waktu 3 hari berturut-turut, Perry menyuntikkan segala macam zat obat-obatan ke dalam tubuh Alda. Ya pantas aja dia overdosis, orang semua obat-obatan dia suntikan ya ke dalam tubuh Alda. Nah setelah itu sekitar pukul 18.00 Perry baru menghubungi petugas hotel untuk dicarikan taksi. Salah satu petugas hotel bintang 3 tersebut diminta mencarikan taksi guna untuk mengangkut 2 orang tamu yaitu Perry dan Alda Risma. Tapi Alda sudah terbujur kaku, tubuhnya dingin, mulutnya keluar busa dan darah. Petugas hotel pun membantu Perry menggotong Alda ke dalam kendaraan. Taksi kemudian melaju ke rumah sakit Mitra Jatinegara yang jaraknya dekat. Tapi pihak rumah sakit Mitra Jatinegara merujuk Alda ke rumah sakit Cipto Mangkusumo. Dan setelah pihak rumah sakit Mitra merujuk Alda ke rumah sakit Cipto Mangkusumo, Perry pun memutuskan kembali ke hotel dan membereskan pembayarannya. Alda Risma pun dinyatakan tewas dan Perry menghilang atau kabur. Ahli forensik Rumah Sakit Cipto Mangkusumo mengungkapkan bahwa Alda meninggal karena keracunan psikotropika dan dalam tubuhnya ditemukan sekitar 20 bekas suntikan. Suntikan itu mengandung benzodiazepin, propofol, petidin, morfin, dan pil analgetik. Perpaduan kandungan obat-obatan tersebut menyerang sistem saraf pusat dan saluran pernapasan Alda. Alda diduga meninggal karena overdosis, tapi tak sedikit menyatakan bahwa Alda korban kasus pembunuhan berencana oleh kekasihnya sendiri, yaitu Perry Surya Prakasa. Para penyelidik menemukan banyak barang di kamar hotel 432 yang dipakai Perry sama Alda, seperti alat suntik, alat kontrasepsi, puluhan obat penenang, botol infus yang sudah dipakai, dan juga beberapa jenis kapsul. Dokter tidak menemukan bekas penganiayaan pada penyanyi tersebut, tapi dokter menyebutkan bahwa tidak menutup kemungkinan adanya tindakan kriminal. Dan kabarnya Perry ditangkap di Singapura, lalu Perry diajukan ke meja hijau. Dalam persidangan, Halimah, ibunya Alda, emosinya meluap. Halimah menendang partisi pembatas sidang, melempar botol air mineral ke arah Perry karena ia tidak terima terhadap putusan 14 tahun penjara kepada Perry Surya Prakasa. Surat putusan pengadilan menuliskan bahwa Alda dan Perry kerap menginap bersama di hotel. Intensitas kebersamaan pasangan itu meningkat 1 tahun terakhir sebelum Alda meninggal. Diki Tanjung, pengacara Perry, juga menyebutkan bahwa mereka mempunyai kebiasaan menyuntikkan obat tidur. Hubungan Alda dan narkoba pun bukan suatu hal yang baru. Pemeriksaan visum telah membuktikan bahwa Alda telah menggunakan narkotika selama 1 tahun belakangan. Dan akhirnya Perry dijerat dengan beberapa tuduhan pidana dan harus mendekam di jeruji besi. Namun sampai dijatuhkan tuduhan tersebut, Perry belum pernah mengakui perbuatannya. Dan dia masih bersikukuh bahwa dia tidak pernah merencanakan pembunuhan kepada Alda. Putusan 14 tahun terhadap Perry dicabut oleh 2 orang karyawan toko dengan kesaksian baru yang meringankan Perry. Dan kabarnya Perry jadi dihukum 4,5 tahun penjara dan dinyatakan bebas bersyarat pada tahun 2011. Terlepas dari hukuman yang diterima oleh Perry, sampai saat ini pun ternyata misteri kematian Alda belum sepenuhnya jelas. Apakah memang dia overdosis karena kelalaiannya ataukah sengaja dibuat seolah-olah overdosis? Nah oke guys, jadi kita bisa ambil pesan moral dari kisah ini. Pertama, jauhkan dari pergaulan bebas. Kedua, jangan coba-coba sekalipun mencoba obat-obatan atau minuman terlarang atau haram yang akhirnya bisa menyakiti diri sendiri.
Ketiga, cobalah dengarkan nasihat dari orang tua. Jangan mentang-mentang kita sudah dewasa, bisa ngatur sendiri, cari uang sendiri. Stop bagaimanapun. Karena kita lahir dan dibesarkan oleh orang tua kita. Pikirlah secara dewasa. Dengan dewasa seharusnya kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Oke guys, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe video saya di bawah ini ya. Saya Muslihat Mumus, terima kasih atas waktunya. Thanks for watching.